Jangan pernah pindahkan nada. Biar kalian tahu yang jelek-jeleknya dulu. Let's go. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Vivi dari Cindo Kanada. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, keadaan sehat dan bahagia. Nah, video kali ini kita akan ngebahas alasan-alasan jangan pernah pindahkan nada. Kita akan ngomong belak-belakan aja nih ya, biar kalian tahu yang jelek-jeleknya dulu kalau kalian kepikiran mau pindahkan nada. Oke, let's go. Poin number 1, jangan pernah pindahkan nada kalau kalian adalah orang yang gak bisa ngerjain segala sesuatu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian sudah terbiasa dengan adanya asisten rumah tangga. Mau asisten rumah tangga, mau supir, mau apapun itu yang biasa ngebantuin kalian di rumah. Jadi seperti kita tahu nih, kalau lagi lebaran, sebentar lagi mau lebaran kan, biasanya kan kalian udah pusing, nggak ada mbak, semangat gitu kan, aku sering lihat. Tapi kan itu cuma setahun sekali. Nah, kalau kalian pindah ke sini, semangat terus selama bertahun-tahun. Karena kalian di sini itu mahal. Aku nggak tahu berapa bayarannya per jam untuk yang bantuin bersihin rumah. Itu mungkin ada, kecuali kalian emang sultan, kalian ada budget untuk bayarin yang bersihin rumah, untuk yang beli-beliin barang kebutuhan kalian, ya cus, monggo. Poin yang kedua itu kalau kalian itu tipe family man. Apa maksudnya? Biasa kita kalau di Indo kan suka ngumpul sama family seminggu sekali, atau kalau lagi hari raya ketemu udah pasti rame-rame, itu udah pasti. Dan kalau di sini biasa kalian kan pindahnya sendiri, kecuali kalian bisa bawa family kalian rame-rame semua ke sini, ya nggak masalah. Tapi kalau kalian untuk awal-awal biasanya sendiri atau kalian bawa hanya keluarga inti saja, itu kalian udah harus siap-siap, nggak ada waktu untuk sering-sering ketemu dengan keluarga atau parents kalian. Itu udah pasti. Atau untuk yang ibu-ibu nih, apalagi yang baru habis lahiran, seperti aku, waktu aku datang ke sini gak lama aku ngelahirin yang kecil. Nah, waktu di Indo kan enak ya. Waktu di Indo itu waktu anakku yang gede itu ada yang bantuin. Untuk kalian yang Chinese pasti tahu, biasanya kalau orang baru lahiran itu ada AI yang bantuin selama 30 hari atau bahkan ada yang 40 hari. Jadi kalian nggak ngapa-ngapain, kalian nggak boleh ngapa-ngapain, kalian cuma boleh istirahat, baby diurusin, makanannya diurusin, ciapo, kalau kalian tahu ciapo itu makanan semua kita terima beres. Kita nggak usah pusing ngurusin rumah, nggak usah pusing ngurusin baby. Tapi waktu aku kesini itu kayak semuanya sendiri guys. Kayak gua harus ngurusin anak yang gede, gua harus ngurusin si baby, gua harus ngurusin rumah. Suami kan kerja, jadi suami nggak ada waktu buat nganter anak sekolah. Aku harus nganter anak sekolah, harus dorong-dorong stroller. Belum kalau lagi winter, dorong stroller, nganter anak, jemput anak, belum masak. Itu kalian harus pikirin. Kalau kalian gak siap untuk ngadepin seperti itu, balik lagi, jangan pernah pikiran untuk pindah ke sini.
Kalian pasti akan nangis terseduh-seduh. Semuanya sendiri, gue bisa nangis gitu kan. Itu poin kedua untuk sebagai orang yang sudah berkeluarga dan punya baby dan punya anak lagi yang gedean. Itu harus dipikirkan. Oke. Ini yang ketiga, ini juga penting nih guys. Untuk kalian yang di Indo udah punya jabatan, udah tinggi jabatannya atau udah profesional, mau profesional apapun, mau dokter, mau IT, mau manajer, mau supervisor, di sini jangan berharap dulu kalian bisa sama jabatannya dengan waktu di Indo. Kita ngomong pahitnya dulu nih. Karena untuk pertama kali datang, untuk chance bisa sama level dengan waktu kerja di Indo itu sangat kecil. Mungkin kalau kalian ada saudara atau ada teman yang punya company, mungkin bisa, atau punya referensi yang bagus banget, bisa mungkin. Tapi biasanya dari orang-orang yang aku tahu, once you come here, kalian mau berharap jadi manajer lagi nih, mau jadi supervisor lagi nih, jangan angan-angannya tinggi dulu. Kalian harus berani banting setir, turunin gengsi kalian. Mau jadi kerjanya yang level kecil dulu, yang dari zero dulu, yang gajinya cuma UMR dulu, itu udah harus. Jadi kalian harus punya siap mental. Tapi kalau kalian nggak siap mental, kalian nggak rela lepasin apa yang kalian punya dengan kerjaan kalian, dengan posisi kalian yang biasanya sudah ada tim, sudah bisa ngatur ngurus ini, kamu bikin ini ya, bikin report ini ya, nggak siap, nggak bisa seperti itu di sini, jangan pindah ke sini. Oke? Terus poin yang keempat, ini penting, menurut aku penting kalau kalian yang demen ngumpul-ngumpul. Jadi di sini kalian jangan berharap bisa ngopi-ngopi cantik terus. Mungkin bisa once a while, atau kalian untuk mama-mama nih ya, kalian abis ngedrop anak sekolah, terus yuk ngopi bareng. Teman-teman aku biasanya suka cerita, ya after anak sekolah. Ini kita nggak bicara waktu zaman pandemi ya, sebelum pandemi. Ngopi-ngopi, habis pulang, habis nganter, nanti tunggu anak sekolah sampai selesai. Apalagi kalau anaknya masih sekolahnya cuma pendek, cuma berapa jam doang. Di sini guys, aku kasih tahu dulu. Di sini otomatis habis nganter anak sekolah, ibu-ibu atau bapak-bapak itu langsung pulang, cus, pulang ke rumah masing-masing. Nggak ada itu waktu ngopi-ngopi cantik dulu yuk, atau gosip-gosip dulu yuk gitu. No, di sini kita nggak ada waktu seperti itu. Atau arisan, terus siapa yang dapat arisan gitu, terus seminggu sekali ketemu gitu ya. No, di sini nggak. Jadi kalian pikir-pikir lagi. Kalau kalian sukanya hobi ngumpul-ngumpul, hobinya nge-mall bareng, hobinya belanja bareng sama teman-teman, di sini kecil sekali kemungkinannya karena kalian sudah sibuk sendiri sama keluarga kalian, sibuk sama rumah, sibuk sama anak, belum kalau kalian kerja di sini. Jadi di sini nggak ada, di sini semuanya mandiri, sibuk masing-masing. Yang kelima, ini balik lagi aku bicara sebagai parent ya, karena kan ada yang dari kalian yang nonton itu pasti juga banyak yang sudah berkeluarga. Jadi aku banyak bicara soal point of view dari orang tua yang punya anak. Jadi poin yang kelima adalah buat kalian yang nggak bisa ngelepasin anak untuk mandiri, jangan pindah ke sini. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian yang biasanya kalau anak sakit, batuk, atau pilek, langsung bawa ke dokter dong. Itu udah biasa, karena dulu aku juga begitu waktu di Indo. Berharap waktu ke dokter ini anakku sakit nih, batuk atau flu gitu ya. Dicek, terus dikasih obat antibiotik gitu ya.
Obat ini nanti 3 hari atau 5 hari kalau belum sembuh balik lagi gitu. Nah, kalau di sini anak kita sakit, bawa ke dokter. Dokter di sini nggak sembarangan kasih obat, guys. Di sini dia akan lihat sakitnya, ini sakit apa, perlu dikasih obat atau enggak. Jadi kalau kalian udah biasa kasih obat ke anak, di sini kalian nggak akan dapat segampang itu obat-obatan. Waktu pertama kali aku datang juga gitu. Mindsetnya tuh kayak anak sakit kasih obat. Di sini enggak. Jadi aku dulu awal kaget. Kenapa ya? Kok nggak dikasih obat yang bisa sembuh sendiri gitu ya? Tapi emang bener di sini tuh kalau bisa natural sembuhnya ya natural gitu. Kecuali waktu itu pernah anakku yang kecil itu umur setahun, dia flu berat sampai napasnya susah. Itu akhirnya aku bawa ke emergency dan akhirnya dikasih uap. Kalian juga tahu kan uap gitu, yang uap gitu. Cuman berapa jam? 3 jam kalau nggak salah. 3 jam udah dikasih pulang. Nggak dikasih obat buat makan di rumah. Karena di sini apalagi untuk anak bayi di bawah 1 tahun itu sangat nggak dianjurkan minum obat-obatan. Jadi buat kalian parent yang nggak bisa cara dokter di sini, jangan pindah. Karena kalian akan komplain ke dokternya, kok anak gua nggak dikasih obat sih dok? Nanti anak gua nggak sembuh gimana? Gitu. Di sini mau minta obat nggak bakal dikasih. Gitu. Atau kalian waktu anaknya baru masuk sekolah, kita bicara anak yang baru masuk sekolah ya, kayak masuk TK atau presko. Di sini kan biasa, di sono kan kalau biasanya anak baru masuk sekolah ditungguin seharian, dilihatin anaknya gimana ya, bisa video-video anak gitu. Di sini enggak, no. Di sini anak lu mau masuk sekolah, mau kindergarten, mau preschool, anak dilepas masuk ke sekolah, disambut sama guru di depan pintu, terus say bye, disuruh say bye to mami gitu. Kita nggak bisa tungguin di dalam, guys, anak nangis, kita nggak bisa, oh boleh nggak aku masuk ya, teacher ya, kasihan anakku nangis. No, si teacher yang akan nge-handle anak lo. Selama anak lo sudah diserahin ke guru, si gurunya yang akan responsible full sampai jam sekolah selesai. Jadi kalau kalian tipe orang tua yang gak bisa ngelihat anak lu nangis terus anak kalian harus temenin, gak rela gitu, jangan pindah ke sini, oke? Atau misalnya rumah kalian ada fasilitas school busnya. Di sini anak mau fasilitas school bus dari anak yang TK aja udah masuk aja, guys. Waktu pertama kali anakku dulu kita awal-awal tinggal itu ada fasilitas school busnya. Jadi hari pertama kita drop ke sekolah, and then say bye-bye. Seperti tadi aku bilang, nggak ada tunggu-tungguan sampai sekolah kelar baru jemput. Hari kedua, kita langsung drop di tempat meeting point-nya sama school bus, and then kita tinggalin anak di dalam school bus. Nanti di sekolah ada guru yang jemput waktu waktu nyampe di sekolah. Waktu balik seperti itu, kita jemput, anak tunggu di tempat bus sekolahnya datang. Udah begitu. Lihat kan kalau kita di Indo tuh nggak bakal bisa, kita malah tenang ya, anak gua ntar aman nggak ya? Ntar anak gua diculik gimana gitu. Gitu. Ini lumayan panjang ya, karena untuk masalah parent soal anak itu biasanya kan krusial. Terus next lagi nih, anak kalian di sini udah diharap bisa pakai jaket sendiri, pakai sepatu sendiri. What I mean is bukan berarti udah bisa zip gitu sampai atas, udah jago pakai sepatu, udah bisa ikat sepatu, tali sepatu enggak. Tapi udah bisa tahu caranya ambil jaket sendiri di hanger, bisa pakai, nanti gurunya yang bantu, kalau nggak bisa resleting, nanti gurunya yang bantu pegangin, resletingin. Tapi itu dari awal anak-anak kalian sudah berharap udah bisa tahu sendiri jaket yang mana, ambil jaket.
Terus biasanya di sekolah itu ada indoor shoes. Nanti sampai sekolah copot sepatu yang dari outdoor, terus diganti sama indoor shoes. Nah, itu anak kalian sendiri yang harus. Biasanya gurunya cuma ngeliatin. Ada mungkin beberapa anak yang nggak bisa sama sekali, dia akan bantuin, tapi biasanya nggak langsung dibantuin. Sini aku bantuin, itu enggak. Jadi dia akan ngeliatin dulu anak kalian sampai mana struggle-nya, nanti habis itu dia bantuin. Jadi kalian di sini harus udah bisa ngajarin anak kalian untuk belajar mandiri. Gitu. Contohnya waktu aku anakku yang gede sama anakku yang kecil, anakku yang gede itu benar-benar nggak bisa. Aku belum pernah expect kalau bakal harus mandiri gitu. Jadi aku nggak ajarin cara pakai jaket, aku nggak ajarin pakai sepatu gitu ya. Gitu. Bisa, setelah itu bisa, karena kan diajarin akhirnya ya. Tapi kita nggak expect seperti itu, karena nanti dia akan terlambat sendiri, dia paling terakhir pakai jaket, terakhir pakai sepatu gitu. Nah, makanya kalau yang sekarang anakku yang kecil, aku sudah biasain dari umur 2 tahunan gitu, aku udah biasain cara dia pakai jaket sendiri, cara pakai sepatu sendiri, before go pakai kaos kaki sendiri. Sampai sekarang dia udah biasa gitu. Contoh lagi nih, kalau ulang tahun, kita nggak bicara anak ulang tahun yang SMP ya, kita lagi bicara anak ulang tahun yang TK, SD kelas 1, SD kelas 2. Biasa kan kalau di Indo, kalau anak ulang tahun, orang tua juga ikut party dong. Di sini enggak. Di sini anak kalian di drop, di party, terus kalian pulang, nanti dikasih tahu jam segini jemput ya gitu. Waktu awal-awal aku kaget juga. Maksudnya kita tahu dia temenan, tapi kita kan nggak tahu nanti dia bisa makan nggak ya, nanti dia aman nggak ya main sama anak-anak yang lain gitu. Kita kan nggak ngawasin gitu. Tapi di situ kalian harus belajar percayain anak kalian akan aman. Biasanya orang tua yang ngundang itu memang akan ngawasin. Jadi mereka akan kirim-kirim foto ngapain aja gitu anaknya di party gitu guys. Nah, jadi untuk poin ini, kalau kalian bukan tipe parent yang gak bisa ngelepasin anak untuk mandiri, kalian gak tenang, kalian khawatir gitu, jangan pindah guys. Karena di sini kalian harus bisa berharap anak kalian untuk bisa mandiri. Nah, poin ke-6. Jangan pindah ke Kanada kalau kalian gak suka dingin. Di sini kita nggak bicara udara dingin yang cuma 10 derajat, 16 derajat, no. Di sini cuacanya ekstrim. Kalau winter bisa 5-6 bulan. Di Toronto, kalau winter lagi bulan Januari Februari itu bisa minus 15, atau dengan wind chill-nya bisa jadi minus 35. Dulu aku pernah minus 35 itu kayak gitu. Muka, pipi itu semua udah beku, tangan kalian kayak udah harus pakai sarung tangan, sepatu kaki udah harus pakai double pant gitu. Terus kalian jangan berharap bisa pakai jaket yang cakepan gitu loh, yang cantik-cantik gitu kan. Sini nggak efek guys. Itu bisa pakai kalau lagi spring. Jadi cuman sebentar banget itu dipakai, paling sebulan 2 bulan, sisanya di sini kalian jangan berharap mau cantik-cantikan. Yang penting jaketnya harus anget. Jadi di sini kalian juga harus berani untuk invest di jaket khusus winternya Kanada. Kalau kalian nggak suka sama dinginnya begitu, jangan pindah guys. Better di Indonesia aja, karena Indonesia suhunya anget, nggak bakal pernah kedinginan, ya kan? Dan yang ke-7 nih, yang terakhir. Kalau kalian udah biasa tinggal di rumah, kalian gak suka sewa-sewa rumah, sewa apartemen, jangan pindah guys. Karena di sini mau beli, kecuali kalian sultan ya, kalau kalian pendatang baru dan kalian biasanya di Indo udah punya rumah sendiri, tiba-tiba di sini harus nyewa dan kalian gak suka, jangan pindah. Karena di sini aja untuk rent aja itu udah mahal. Untuk rata-rata di Toronto, kita bicara Toronto, untuk studio rata-rata sewa itu sebulan ya 1.550 Canadian dollar.
Untuk 1 bedroom itu 2.000. Untuk 2 bedroom itu 2.550. Kita bicara rata-rata ya ini ya. Jadi mahal. Terus kalau kalian mau beli, kalau kalian ada duitnya nih, untuk kita bicara townhouse aja, kita nggak bicara detached house. Untuk rumah di Toronto untuk rata-rata tahun ini 2022 1.200.000 Canadian dollar. So kalian harus pertimbangin itu juga. Kalau kalian mau pindah ke sini harus mikir, tempat tinggal itu mahal. Kalian harus berani invest di sewa sampai kalian bisa beli sendiri. Harus nabung, kerja keras gitu. Oke? So, ini aja poin-poin, 7 poin yang menurut aku jangan pindah ke Kanada. Kalau dari 7 poin ini kalian pikir aku nggak akan bisa hidup dengan cara seperti itu. Oke? So, nextnya nanti aku akan bikin alasan kenapa harus pindah Kanada. Jadi pantau terus video kita. Kalau kalian mau komen, komen positif, silakan komen. Kalau kalian suka dengan video ini, kalau kalian suka dengan channel kami, silakan subscribe dan share juga ke teman-teman dan keluarga kalian. Oke guys, thank you for watching. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Bye. See you.